Maybe yang di luar sana nggak tahu, kayak mungkin beberapa ada yang bilang, ada yang beberapa pernah nanya kayak gimana sih emang your dad sebenarnya kayak gimana? Kayak mereka lihat, wah Pastor Andy's like ya khotbahnya bagus, mau bagus di gereja, swim ini. Pas di rumah gimana? Terus kayak I always tell them kayak, well, welcome to the new episode daripada Into the Deep. Dan hari ini khusus episode temanya adalah Father and Son. Huha. Oh enggak, tadi ada huhanya? ada, nggak usah. Nggak usah ya? Nggak usah. Biar kelihatan cool gitu. So hari ini anak saya pas lagi liburan, dia lagi berusaha akan jadi chef terbaik, terhebat di dunia. Amin. Ya, di Melbourne dia bentar lagi pulang dan kita mau curhat, kita mau nyanyi bareng di akhir daripada Into the Deep ini. Mungkin kan sudah lihat episode yang kemarin yang mungkin penuh dengan bawang. Ya. Lihat ya, gambar yang kemarin dia nangis ada, kita bisa diputar lagi. Dia kalau belum bisa cek di mana lah gitu ya. Bisa cek episode sebelumnya. Tapi namanya Jason, anakku yang paling kecil. Jason, sekarang lagi sekolah apa sih? Sekarang lagi sekolah di Melbourne, lagi sekolah di Le Cordon Bleu, itu sekolah kuliner, lagi ngambil certificate 3 for cuisine, jadi belajar masak. Belajar masak, Yeah. wow. Kamu gak merasa kurang manly gitu lo masak, enggak ya? Enggak lah. Cukup manly ya? Cukup lah. Ya, well, I'm proud of you. Dia terus terang, seringkali orang tua tuh underestimate ya. Waktu di Seattle, kita selalu berdoa anak kita dapat yang terbaik ya, dan kita kadang-kadang juga nggak mau kasih maksa kalau mungkin nggak mampu gitu ya. Makanya waktu Jason mau kuliah, saya cuma bilang ya Jay yang mana aja deh yang itu ya, asal masuk kuliah gitu. Tapi ada satu sekolah yang di Seattle pada saat zaman waktu itu terbaik, yaitu University of Washington, yang semua orang susah banget masuknya. Dan Ines masuk ke Seattle U, dan Elaine juga ke UW tapi di botol. Dan untuk UW Seattle itu susah banget masuknya. Dan waktu dia mau daftar ya saya mendoakan, tapi terus terang seringkali makanya manusia berpikir tapi tidak menentukan. Tapi tanpa saya sadari, saudaraku, waktu saya dengar tiba-tiba telepon pagi, Dad, aku keterima. Dan dia the only child, anak saya yang bisa lulus dari UW Seattle. So congratulations UW Huskies all the time. Dan kita berdoa untuk Seahawks untuk menang. Yeah. Nggak tahu apakah waktu yang ini Seahawks sudah menjadi juara Super Bowl, kita nggak tahu ya. Tapi biarlah Tuhan yang tahu ya. Tapi bicara Into the Deep, Father and Son, Bibles and songs, banyak nyanyi lagu mengenai Bapak, Jay. Dan bagaimana bahkan Tuhan dengan ayat Yohanes 3:16, begitu besar kasih Bapa Allah kepada dunia ini, maka dia berikan anaknya. Kalau aku boleh share mengenai diriku, saya nggak pernah bilang I'm a perfect father. Bahkan ingat gak waktu Dad pernah diwawancara sama CBN Filipina, dan waktu diwawancara itu dibilang, kamu dikenal sebagai father of the youth. Terus terang saya tuh risih banget dengar kata father of the youth. Karena saya nggak pernah bisa menganggap diri saya itu bapak yang baik ya. Saya nggak pernah klaim saya bapak yang sempurna. Karena saya juga I'm born dari seorang pria yang luar biasa. Fotonya ada, sudah bisa dari sini. Namanya Arwianto Cokro. Tadi kita harap kita bisa bertiga, tapi papa saya lagi ada di luar negeri. Tapi pada masa itu papa saya belum kenal yang namanya Yesus. Jadi kasih bapak belum ada pada dia. Sehingga dia nggak tahu gimana jadi bapak karena dia nggak punya hati bapak. Dan saya dibesarkan tanpa kasih bapak. Dan itulah yang membuat the drawing of my life, Jay, itu mess banget.
gambar hidupku itu hancur banget karena nggak ada kasih Bapak. Dad dulu besar sebagai seorang yang minder, boro-boro khotbah, boro-boro ngomong, tapi ngomong sebentar aja udah nggak berani main kancing dan freeze kayak es batu gitu loh. Aku ingat Coach Jason pernah kesaksian, sempat kayak gelap, mau committed suicide. Dad 6 kali waktu umur 11 tahun dan dibawa ke dokter, ke psikiater sama mama daripada dad. Tapi nggak ada yang helps. It doesn't help anything. Tapi dad ingat satu waktu ada satu kesempatan di mana dad ikut dalam satu retreat ya. Dan tiba-tiba waktu retreat itu dad belajar lagu ini, lagu yang tiba-tiba itu menjamah dad banget. Waktu itu aku benar-benar nggak kenal kasih Bapa. Tiba-tiba seperti ada tangan yang meluk gitu loh. Dan aku belajar lagu ini waktu itu, I'm still a youth dan masih anak muda. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hati kami, mengalirlah ya Roh Kudus, pulihkanku. Waktu aku dengar lagu ini pertama, kering aja gitu biasa. Udah terima Tuhan sih, tapi nggak ada kasih Bapak. Tapi waktu dia mulai nyanyi kedua kali, seperti ada tangan yang meluk dari belakang. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Dan setelah itu I'm changed. Aku berubah. Dia ingat dia mulai berani kesaksian, dia berani mulai belajar khotbah, belajar nyanyi. And it just changed my life. Bro, aku panggil bro gak apa-apa ya, karena itu panggilan sayang di hati ya. Bro, is there any story yang kamu ceritain, terutama between you and your father, which is me, kebetulan gitu ya. Gue bangga banget bisa dapat anak seperti kamu, yang bisa olahraga, bisa nyanyi. Ya, I pray for your future wife, supaya yang perfect banget yang kamu dapat, yang dari Tuhan. Is there any story waktu kamu ingat waktu kamu kecil buat kita berdua begitu? Kayaknya ada beberapa. Mungkin yang orang sering dengar tuh tentang kalau me and my dad, kalau misalnya pas yang cerita my dad datang pas lagi lomba berenang atau lagi olahraga apa. Tapi ada one story sebenarnya yang mungkin orang nggak ada yang tahu ya, ini juga baru keinget sih. Kayak inget dulu di sekolah ada, nggak tahu ya, I think bukan event, cuman lagi ada acara apa. Terus waktu itu aku sama teman-teman aku pada ngeband lah, pada grup bareng. Terus tiba-tiba lihat, oh ternyata my dad came gitu, kayak dia datang nonton gitu. Dan di situ aku kayak, oh I was actually so surprised, kayak oh ada my dad datang nonton nyanyi gitu. Padahal zaman itu aku masih nyanyi cuma iseng-iseng doang. Dulu kan pas masih kecil nggak ada yang tahu kalau bisa nyanyi gitu. Ternyata tahu-tahu nyanyi, dan itu waktu itu inget, oh kayak super, kayak apa ya? Nggak, ini belum pernah kasih tahu, cuman seneng banget lah ternyata bisa ada dad gitu. I'm glad to come that day, bro. Karena dulu buat dad, kadang ya karena Yeye, which is my dad, dia panggilnya Yeye. Dulu begitu sibuk kerja, dad nggak pernah ada waktu Yeye itu datang. Setiap kali ada
jemput pulang ke pintu, Daddy selalu punya mimpi ada kapan gitu ya, my dad jemput, selalu punya mimpi itu. But aku nggak blame hari itu karena my dad tuh kerja banget ya. That's why itu penting banget kita punya momen-momen. Aku juga punya momen yang luar biasa dengan Jason. Waktu saya dengar waktu istri saya pulang dari dokter, karena Jason waktu itu agak pertumbuhannya agak lambat gitu loh ya. Bahkan dikatakan dia 2-3 tahun lebih kecil, lebih lemah daripada orang-orang seumurnya. Di situ saya sempat sebagai bapak, saya bilang ini my only son gitu ya. Dan waktu itu dia badannya kecil sekali, habis makan sering muntah, dan dia gak bisa bertumbuh, tertinggal 2 tahun. Maka saya ingat pada waktu itu saya beri semangat buat this boy, saya bilang, oke, Jason, kalau kamu bisa naik 1 kilo, ya kan, naik 1 kilo kamu dapat 100.000, begitu ya. Dapat kilo kamu dapat 100.000, makanya dia langsung semangat. Dia habis makan, dia makan yang banyak, dia coba untuk tidak ke WC dulu, dia timbang, kadang cuma naik 1 on gitu kadang-kadang. Cuma 1 on, 2 ons, dan dia sedih banget gitu loh, bahwa dia nggak bisa naik 1 kilo aja gitu ya. Tapi saya ingat pada waktu itu, mamanya setiap pagi, Lia selalu berdoa buat dia. Dan itu yang menjadi, saya rasa kekuatannya Jason. Setiap pagi, Lia selalu tumpangi tangan buat dia. Jason, kamu akan tinggi, besar, sehat, dipakai Tuhan luar biasa. Setiap pagi. Dan Jason kalau mungkin kelupaan didoakan itu, dia akan telepon dari sekolah, dia bilang, Mi, lupa tadi doanya yang tinggi, besar, sehat itu. Dan mami selalu melepaskan doa itu. Dan ada satu momen, Daddy ingat banget, momen itu tiba-tiba in one season, tiba-tiba yang tadinya susah, bahkan susah banget dapat 100.000 gitu ya, karena dia nggak bisa naik-naik. Tapi saya ingat dalam season itu, setiap bulan saya bayar hampir 200.000 gitu loh. Saya ingat saya harus kasih 200, karena dia naik hampir 2 kilo, kita beli celana lagi, dan dia tumbuh sehat, walaupun nggak setinggi saya, tapi still you have a good, bisa olahraga dan kuat seperti saat ini. Nggak ada yang lebih baik daripada seorang bapak itu bisa melihat anak-anaknya itu sehat dan kuat. Ya, that's why, bro, I really pray one day kamu akan jadi juga seorang bapak buat generasi. Bapak buat anak-anak kamu sendiri nanti jadi bapak yang baik. Well, Jay, next mungkin deep down in your heart, you want to tell mengenai me. I give you license untuk mempermalukan dan nggak apa-apa deh. I give you license untuk tell me your secret lah buat me lah. Tapi yang baik-baik aja gitu. Remember, I'm still a pastor of a church. No, just kidding. Okay, go ahead, man. Ya, maybe yang di luar sana nggak tahu, kayak mungkin ada beberapa yang kira kayak my dad tuh kalau di gereja atau kayak lagi khotbah atau lagi di luar, mungkin beberapa ada yang bilang, ada yang beberapa pernah nanya kayak gimana sih your dad sebenarnya kayak gimana, kayak mereka lihat wah Pastor Andy's like ya khotbahnya bagus, mau bagus di gereja swim gini, pas di rumah gimana. Terus kayak I always tell them kayak well ya udah emang sama gitu loh. Dia kayak di rumah tuh bener nggak ada yang berbeda, cara ngomong sama orang di luar dan di rumah tuh sama gitu ya. Terus he's always fun, selalu kayak more than my dad, dia selalu jadi my friend, kayak dia ngajak main, ngajak semua gitu-gitu. Dan one thing about my dad itu yang I notice kayak mungkin dulu pernah berubah gitu, karena dulu pernah at one point in my life tuh I told my dad gitu, kayak I bilang my dad, I sebenarnya nggak suka nih kayak kalau you kayak put this much pressure gitu, kayak you selalu kayak okay, you have to do this gitu loh. Oh kamu harus lakuin inilah, kamu harus kayak gini, masih gini doang gitu, kayak ngatur-ngatur doang. Tapi once I actually communicate that sama dad, I'm actually surprised kayak oh ternyata my dad tuh bisa gitu loh, kayak berubah dan bantu gitu. Karena I know his history with Yeye gitu ya, yang ya emang orangnya keras gitu kan dan gitu segala, and we all know the story. Tapi since then
he has changed. Dia kayak cara talk to me, cara communicate tuh beda. Jadi instead of kayak ngatur-ngatur, instead of kayak oh just do this. Sekarang lebih oh you can do this, kayak support gitu loh, kayak bener support aja gitu. Jadi even throughout my journey sekarang pun yang pursue this career of cooking, career of chef, itu dulu gak mungkin banget lah. Kayak when I was going first to Seattle tuh kayak gak mungkin bisa, I would dream of that. Gara-gara keluarga aku belum ada yang pernah masuk this industry hospitality yang masak-masak. Terus kayak gak mungkin lah, gak mungkin bisa. Kayak there's no way I'm allowed to do this in the first place gitu. Tapi ternyata after all this time, akhirnya bisa because my dad support me gitu. Like, he told me you can do whatever you want gitu. You can like pursue anything you want. Terus I will not be able to do this if it's not for my dad, dan juga if it's also not because bukan cuma karena dia support aku, tapi because I also trust my dad gitu. Kayak dia selama ini nggak pernah let me fall, nggak pernah biar aku sakit atau gagal. That's why I trust him. Even though this journey will be hard, bakal susah, tapi I fully trust him because I know he will always help me, always support me. Dan ya. Remember waktu pertama kali aku terpaksa trust you nyetirin Dad? Waktu saya harus ke emergency. Ingat ya, kita lagi main padel dan aku injured. Dan itu first time saya izinkan dia menembus Jakarta nyetir bersama sebelah saya yang kesakitan. Remember that? Yeah. But I treasure that time, bro. I mean like, when lagi kesakitan, tapi aku bisa ngelihat, wow, Jason grow up nyetirin papanya ke emergency di Pondok Indah. Dad masih remember waktu Dad dipakai untuk jadi pembicara untuk youth. Aku ingat waktu itu di Medan, tiba-tiba di Medan itu Pastor George, pastor kamu juga tuh yang di Seattle ya, dia nyanyi lagu Bapakku yang baik, sangat ku cinta, ya. Lagu itu dia nyanyi pertama. Jadi lagi di ruang pembicara, tiba-tiba lagu itu terus gitu loh ya. Ya, Les, coba lagu tadi Les, sambil main lah, mungkin di F kali. Lagu itu 10 menit Bapakku yang baik, 20 menit lagu Bapakku yang baik, 30 menit nggak ganti lagunya Bapakku yang baik. Dia dibilang ini nggak kreatif banget nih Pastor George nih. Ya. Dia memang orangnya sih sensitif banget, orangnya deket banget sama, dia ngalami kasih Bapak juga. Tiba-tiba waktu akhirnya dia keluar, ini dia pikir nih orang kok nggak ganti-ganti lagu. Dia kaget waktu itu di KKR itu. Pastor George udah taruh mic, pemusik cuma tinggal keyboard, dan jemaat tuh nggak berhenti nyanyi itu. Mereka dipeluk Tuhan, nangis, dijamah Tuhan. Cuma dengan satu lagu, Bapakku yang baik. Nah, tiba-tiba Dedi diingatkan ayat itu. Tuhan sedang mencari penyembah-penyembah benar yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4:23. Ya. Dan saat itu Tuhan bilang, that's why kenapa iblis pisahkan hati Bapa dengan generasi ini. Bagaimana kita lihat banyak orang fatherless, banyak orang sakit mental, gak pernah dihargai, punya bapak tapi gak berasa punya bapak. Karena fatherless adalah kuncinya orang gak bisa nyembah. Karena Tuhan, aku sedang mencari a father worshippers. Caranya gimana? Matiin aja bapaknya, ilangin peran bapaknya, curi bapaknya, buat bapaknya selingkuh, buat bapaknya pergi. Maka generasi ini gak akan bisa nyembah karena tidak punya bapak. Dan Dedi gak pernah lupa waktu itu, waktu mereka angkat tangan dan air mata keluar. Waktu Dedi masuk ke ruangan itu, I just cry. Because I feel that song touch me and touch this generation. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik,
penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Satu kata yang bagus untuk seorang anak Bapa. Ada seorang ceritanya di tahun 18 something, ada seorang pria yang menyeberangi Niagara Falls. Dan di sana dia menjadi orang pertama yang nyebrang Niagara Falls tanpa pengaman, cuma pakai tongkat. Waktu dia nyebrang, semua orang deg-degan. Tapi dia akhirnya berhasil, dari Amerika nyebrang ke Kanada. Dan waktu itu semua orang tepuk tangan. Lalu dia bilang, dia tanya sama wartawan itu, percaya nggak saya bisa balik lagi? Oh percaya, kamu bisa ke sini, bisa balik lagi. Kalau kamu percaya, mau nggak saya gendong? Nggak ada yang mau angkat tangan waktu itu, karena ya gue nggak segila itu kali. Gitu. Itu kan hidup itu bayangin Niagara Falls dalam, lu bisa jatuh, gue bisa mati. Tapi tiba-tiba ada seorang anak laki-laki angkat tangan, I'll do it. Anak ini langsung lompat di belakang pria ini dan menikmati sungguh, tertawa bahkan enjoying the ride. Sampai di ujung sana, tepuk tangannya bukan buat pria yang dewasa ini, tapi kepada anak kecil yang berani banget. Kamu gila ya, kamu kok berani naik ke seorang yang kamu gak kenal dan kamu naik. Kamu crazy ya? Tapi anak ini bilang, I'm not crazy. I know him, aku tahu dia because he's my dad. Dialah bapakku. Semua orang terdiam. Terdiam sambil teringat. Pertama aku kenal bapakku karena aku lihat dia latihan setiap hari. And he's so good, dia bilang. Dia gak pernah gagal dari mulai latihan naik tali 1 meter, 2 meter, 3 meter sampai berhasil. Dan yang kedua yang paling penting, dia bilang seorang bapak gak akan nyelakain anaknya. Dia bilang, maka aku aman banget because I trust my father. Jay, my journey, your journey adalah mempercayai father kita. And make sure the children trust us juga. Make sure orang yang lebih muda dari kita trust kita. Karena trust is something yang penting di hari-hari ini. And let's close this episode dengan a song about trusting God. And I love when you sing this song all the time. Yuk kita nyanyi sama-sama yuk. Blessed assurance, and Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time, and born of His Spirit, washed in His blood. And what He did for me on Calvary is more than enough. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. And I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. And I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord,
and He heard, and He answered, and I sought the Lord, and He heard, and He answered, and I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him, that's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You're a good, good Father. Who you are, it's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Aku ngerasain ada kasih Bapa lagi turun tempat ini. Seperti Bapak rubah saya, Bapak rubah Jason. Aku mau engkau di rumah saat ini. Well, mungkin engkau kepingin punya pemulihan seperti yang kami alami. I love when we can play golf together, play PlayStation together, walaupun dia menang terus. But as a father, losing bukanlah penting, tapi togetherness sama-sama. Kalau kamu di rumah saat ini, kamu mungkin belum punya momen seperti aku dan Jason. You can have it. Gimana caranya, Pastor? Bapak saya udah mati, udah meninggal mungkin. And you have Abba yang ada di sebelah kamu. Yes, kamu punya Bapak yang sedang peluk kamu saat ini. Mungkin kamu bilang, Bapakku udah cerai dan pergi kemana. But still, kalau kamu tahu dia masih hidup, forgive him. Kamu akan beban, kamu akan terlepas, dan kamu akan jadi penyembah benar. Ya. So I pray, Jay, let's pray. Aku mau Jason berdoa buat pemirsa supaya ada hati Bapak yang turun atas mereka. Come on, pray. Just pray for them. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan melewati this series, Lord. Aku berdoa buat semua yang nonton Tuhan video ini, Bapak. Aku berdoa biar kalau di luar sana ada Tuhan yang sekarang ini Tuhan lagi kurang Tuhan kasih Bapak ya Bapak. Ya Tuhan, kalau mereka sekarang mengalami sakit hati Bapak kepada papa mereka sendiri ya Tuhan, atau kurang kasih Bapak ya Tuhan, yang berdoa Tuhan biar Kau terus Tuhan yang bersama mereka ya Tuhan, Kau terus yang peluk mereka Bapak. Amin. Biar semua di sana ya Tuhan yang nonton ini Bapak, biar mereka bisa merasakan kasih-Mu ya Tuhan, biar mereka bisa merasakan hangat-Mu, pelukan-Mu ya Tuhan, seperti Bapak sendiri ya Tuhan. Kami berdoa biar Kau Tuhan yang selalu bersama mereka Tuhan, supaya mereka bisa percaya kepada Engkau terus ya Bapak, so they can keep trusting in You Lord. Kami berdoa biar semua hati pulih ya Tuhan. Kami berdoa biar Kau terus Tuhan yang bersama mereka terus ya Bapak, dalam nama Yesus. Kalau aku bisa mewakili para ayah kalian, izinkan aku berkata, I'm sorry son, I'm sorry daughter. I'm sorry kalau aku absen dalam kehidupan kalian. Maafin Papa, doain Papa.
Kalau Papa seringkali lupa memuji kalian, Papa lupa untuk berada bersama dengan kalian. Ampuni. Dan Pastor berdoa supaya akan muncul a new generation, generasi baru yang menjadi penyembah yang benar karena kamu punya kasih Bapa. So, thank you Jay for being in this episode, Into the Deep. Well, I pray you will be a man of God, sukses, cepat-cepat pulang, jadi berkat. Pray, that always a dream, you will be somebody that Tuhan yang pakai dengan luar biasa. Love you son. Come on, give me a hug. Oh. So, thank you for watching this episode, Father and Son, Into the Deep. Dan saya berdoa muncul Bapak rohani, muncul anak-anak rohani yang dahsyat. So, God bless